Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, uang kalau dipakai untuk alat tukar menukar membeli itu menjadi relevan. Tetapi kalau saya jadi orang yang kaya, kemudian uang menjadi alat untuk kipas-kipas. Kalau ada panas cuacanya, tidak ada kipas angin atau AC, kipas-kipas. Kalau ada bau busuk, kipas-kipas. Kalau ada bau yang menyengat, kipas-kipas. Kalau ada perasaan yang curiga, mencurigai terus, kita kipas supaya curiganya hilang. Dan akhirnya semuanya yang muncul adalah tidak kecurigaan, tetapi kenyataan. Saudara-saudari, hari ini Injil berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Ketika orang tahu bahwa Yesus ada di suatu tempat, kemudian banyak orang berkumpul karena mereka mendengar kisah-kisah tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Sampai rumah itu penuh dengan orang mendengarkan pengajarannya. Sampai tidak ada pintu masuk lagi. Orang tidak mungkin masuk ke rumah untuk mendekati atau berjumpa dengan Yesus. Maka ada satu keluarga yang sedih karena ingin berjumpa dengan Yesus supaya orang lumpuh dari keluarganya disembuhkan oleh Yesus. Dia hanya bisa berbaring di bed, kemudian dipikul oleh 4 orang. Dan kemudian ketika mendekati rumah itu, mereka bingung harus bertemu Yesus lewat mana. Di mana-mana manusia, lautan manusia di situ. Mereka juga ingin disembuhkan. Mereka juga ingin mendengar ajaran Yesus. Mereka juga ingin sekedar melihat seperti apa Yesus itu. Kemudian keluarga itu mempunyai ide. Mereka memanjat rumah, membuka atapnya, dan menurunkan dengan kerean tali keluarganya yang lumpuh itu tepat di depan Yesus yang sedang mengajar di dalam rumah itu. Maka Yesus melihat peristiwa itu, kejadian itu, kronologi itu. Dia pun tersentuh oleh belas kasihan dan melihat iman orang itu sampai berani dan mau membuka atap, mengangkat tilam untuk diturunkan dan tempat tidur yang untuk orang lumpuh itu dan dikerek ke bawah. Maka Yesus mengatakan, karena besarnya iman mereka, dosamu diampuni. Nah, kemudian banyak orang yang Yesus membaui, orang-orang yang marah pada dia, orang-orang yang dendam, yang mencari kesalahan, yaitu orang-orang Farisi. Kemudian Yesus menepisnya dengan kipas-kipas saja, dengan kata-kata yang menohok. Menurut kamu lebih mudah mana? Membicarakan atau ngomong dosamu diampuni atau ngomong bangkitlah, berjalanlah karena engkau sudah sembuh? Mereka diam saja. Tetapi Yesus mengatakan, hal ini terjadi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia pun berhak untuk mengampuni dosa orang. Karena orang-orang Farisi itu kemudian bersungut-sungut. Kenapa guru yang hebat ini menghujat Allah? Karena yang berhak mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Dia ini hanya manusia, hanya nabi, hanya guru saja. Kemudian Yesus menjelaskan itu, membersihkan kecurigaan mereka. Kemudian di hadapan banyak orang, Yesus mengatakan tadi bahwa Anak Manusia selalu berhak juga untuk menghapuskan, mengampuni dosa-dosa orang. Saudara-saudari yang terkasih, kadang di dalam hidup kita ini penuh kecurigaan terhadap
entah itu orang lain, entah itu suatu peristiwa, entah itu motivasi orang berbuat ini, berbuat itu. Dan kadang-kadang karena kita sudah mencap seperti orang Farisi, mencap Yesus, merugikan mereka, maka Yesus ini harus dicari kesalahannya. Kita juga kadang menemukan orang yang harus mencari kesalahannya. Kemana-mana akan kita cari. Oh, ini keliru. Ini liturgi yang keliru. Ini dia membuat seperti itu supaya dipuji. Dia membuat seperti itu mempunyai motivasi supaya dia mendapatkan keuntungan. Dia hanya hormat kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada orang lain tidak pernah mengulurkan tangan untuk menolong. Nah, ini curiga terhadap seseorang. Mencap orang itu sebagai orang yang jahat, orang yang tidak pernah benar dalam setiap tindakannya. Inilah seperti orang Farisi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita juga diberi kipas untuk menyingkirkan segala cap-cap kecurigaan-kecurigaan kita kepada orang-orang lain yang selalu memandang orang tersebut negatif, dan kita tidak pernah melihat secara positif orang-orang di sekitar kita. Positive thinking dong. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Didituit.